saya direkrut itu di acara BOS, saya join-nya. Nah, di situ pertama kali itu saya diperkenalkan bisnis ini oleh teman baik saya. Perekrut saya itu adalah Wibowo gitu, teman baik saya namanya Wibowo. Jadi dia ajak aku, acaranya namanya Business Opportunity Quiz. Waktu itu acaranya di Istana Koki gitu kan. Holan, gue punya Kang Tao kasih lu. Apaan? Kang Tao itu peluang bisnis ya. Dia tahu gue orangnya suka yang cuan gitu kan. Ini bukan apa kan jadi itu kan join-join di MLM gitu karena saya tahu mamanya itu tukang ini apa sih suka hobi join-join jadi agen MLM gitu mulai dari kecantikan, suplemen segala macam. Dia bilang bukan ini beda sama sekali dan lu pasti suka. Ini karena con banget terus enak lah gitu lu datang aja dulu. Dia nggak mau bilang nggak mau spill apa bisnisnya. Kapan? Hari Kamis katanya jam 7 malam tapi jam 6 gue udah jemput kamu ya gue masih mau jemput teman-teman yang lain katanya gitu. Oke deh sip gitu kan. Jadi dia jemput aku. Sampai di sana saya mendengar testimoni, ya. Yang belakangan saya baru tahu bahwasanya ibu-ibu yang testimoni waktu itu adalah Ibu Linawati SH. Jadi di situ saya lihat kan ditampilkan tuh, wah rewardnya apa, penghargaan yang sudah dicapai, apa yang udah dia dapat. Saya lihat, wah beneran, lu bisnis di Sequis ini bisa jalan-jalan ke Eropa, bisa jalan ke Amerika, gitu-gitu kan. Kayaknya boleh nih saya coba. Jadi malam itu juga saya ambil komitmen. Ya, saya ambil komitmen, oke deh saya mau join, karena kan nggak rugi juga. Bisnis modal di sini itu modalnya cuma 225.000 gitu kan. Udah saya join, akhirnya saya lulus ujian di bulan Agustus 2016 waktu itu. Nah, waktu itu perjalanan saya dimulai di sini gitu. Jadi waktu itu saya masih part-timer, belum full-timer seperti hari ini, Kak Cece. Jadi saya sangat berterima kasih sekali sama perekrut saya, Wibowo, juga ada leader saya, yaitu Bu Ratnawati, dan juga setelah Bu Ratnawati itu ada yang namanya Bu Fiti ya. Beliau adalah direct saya yang berhasil membimbing saya sampai menjadi seorang ABP saat ini. Jadi terima kasih untuk mereka dan juga ada juga Pak Hui Bing ya selaku founder Mercy. Jadi thank you sekali berkat mereka saya ada hari ini. Itu Kak Cece. Baik. Thank you Holland. Yang saya tangkap tadi poinnya pertama kali Holland diajak untuk menghadiri acara peluang bisnis Sequis tanpa hambatannya, tanpa alasan dan tanpa menunda. Malam itu juga Holland langsung mengambil keputusan, yes saya join di sini gitu ya Lan ya. Nah, ya kemudian setelah join ya berjalannya waktu, sebenarnya apa sih yang menarik di bisnis ini? Kenapa Holland sampai benar-benar mau jalanin dan bagaimana karirnya? Yang pertama yang paling menarik itu saya lihat dari segi penghargaannya, karena penghargaannya itu kalau secara jalan-jalan gue pengen banget tuh, karena selama ini kan kita paling jalan-jalan kemana? Ke Malaysia, ke BKK, ke Singapura, itu tuh aja bolak-balik kita kan. Cara yang deket-deket ya. Nggak pernah ke Eropa, geng. Kan gitu ceritanya. Kan, saya pengen coba juga kan. Waktu itu targetnya, nah 2017 tuh nggak tahu. Percaya nggak percaya, di situ targetnya itu 390 juta ke Holland Belgium. Wah, gawat tuh. 1 tahun tuh saya kena bully terus. Pokoknya Holland harus ke Holland. Saya paling ingat tuh. Aduh, malunya saya kok sampai nggak sampai kan gitu kan. Jadi akhirnya berkat bimbingan juga, kemudian ikuti sistem ya. Sequis Development System itu ada PRP, IID, FOD, sama juga general meeting seperti pada hari ini. Itu bagus banget ya. Jadi menumbuhkan sikap mental kita untuk selalu belajar dan belajar, mengembangkan diri, dan juga asas skill kita gitu loh. Jadi, jikalau ada 13 teman-teman hari ini yang join di sini, ini pasti adalah orang-orang yang mau maju, saya yakin seperti itu. Itu Kak Cece. Thank you Holland. Yakin untuk maju ya. Ini kebetulan agak berat di nama ini Holland ya, karena Holland jadi begitu join, tampil wajahnya nampang di Sequis Mas Mercy, semua orang langsung lah lu namanya aja udah Holland, masa nggak dapat ke Holland? Kebetulan tahun itu memang tripnya ke Holland ya, dan puji Tuhan memang tercapai cita-cita tersebut. Nah yang berikutnya nih, setelah join ya menjadi agen asuransi, ini kan sebuah profesi yang jelas sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Nah ini saya mau tanya, kita kepengen tahu nih aktivitas seperti apa sih yang Holland jalankan selama dan setelah menjadi agen asuransi ini? Oke. Jadi sebelum saya join di insurance, itu saya sebelumnya kan pernah kerja di salah satu perusahaan multinasional di bidang kelapa sawit. Setelah saya resign, ya kan saya kerja di bidang F&B. Nah di bidang F&B ini saya jadi manajer kafe gitu. Jadi setelah saya
menjalani karir sebagai manajer kafe selama 2 tahun lebih, di situ mama mertua saya minta saya untuk join di bisnis keluarga gitu. Jadi akhirnya saya resign, saya join ke bisnis keluarga gitu. Jadi saya bantu gitu kan, bantu. Disitulah saya diajak sama Wibowo, perekrut saya, untuk join di bisnis ini. Jadi makanya waktu itu saya masih part timer. Aktivitasnya itu pagi-pagi jam 5 pagi sampai tengah hari itu saya bantu bisnis keluarga. Kemudian setelah itu saya baru mulai aktivitas di Sekwis. Karena Sekwis ini sangat fleksibel sekali waktunya, nggak harus dari 8 to 5, itu nggak perlu ya. Jadi kita sendiri atur waktu. Nah setelah pulang, makan, mandi, saya baru aktivitas. Sebelumnya saya kan udah tulis back name, ya kan. Calon-calon teman saya, nasabah saya mau saya presentasikan produk itu. Udah dapat janji temu, siap mandi, siap makan, langsung saya cus ke lokasi gitu. Jadi aktivitas itu wajib ada. 1 hari 2 jam saja pun tidak apa-apa. Yang penting ada aktivitasnya, seperti itu. Jadi setiap hari jalani, kemudian saya ada kartu nama Sekwis gitu kan. Waktu itu saya memang belum ada prestasi, tapi saya pede aja tuh. Saya kasih ke inilah ibu-ibu yang belanja sama mama mertua saya gitu kan. AI, ini saya sekarang udah di Sekwis, saya bilang gitu. Kalau II mau tanya tentang insurance, tentang apa gitu, tentang produk saving, produk ini segala macam, tanya saja saya, nomor saya, handphone saya ada di kartu nama ini, disimpan ya II, saya bilang gitu. Jadi 2 kotak kartu nama itu sudah pasti harus habis itu dibagi. 1 hari bagi ke 20 yang belanja deh sama mama mertua gua gitu kan. Ya udah seperti itu aktivitas saya. Jadi ada aktivitas itu pasti ada hasil. Akhirnya di tahun 2017 itu tercapailah target 400 juta tersebut gitu. Dan akhirnya 2018 jalan-jalan bareng teman-teman di Sekwis semua. Oke. Nah, poinnya teman-teman ini ya, Holland tidak pernah absen mengikuti sistem development yang telah disediakan Sekwis. Karena Sekwis ini sangat keren sekali. Jadi agen asuransi bergabung join bukan tidak ada clue ya, atau dibiarin seperti kertas putih yang lalu nggak tahu mau ngapain. Tapi Sekwis dan kantor cabang kita, Mars Mercy, itu menyediakan banyak sekali program-program pelatihan, termasuk seperti sekarang yang sedang kita ikuti, yaitu General Meeting. Ini juga tentunya akan mengasah kemampuan kita gitu ya, Holannya. Apalagi kartu nama tadi kan, kartu namanya juga nggak pakai modal ya, Lan ya. Gratis juga kan dari Sekwis, kenapa harus berat buat sharing kasih ke orang? Malah kita bangga, ya kan, kartu namanya cakep lagi ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini ya, selama menjadi agen asuransi. Menurut Holland nih, apa tantangan terbesar yang Holland rasakan dan Holland hadapi, serta bagaimana menghadapi tantangan tersebut? Nah, yang namanya bisnis, mau bisnis apapun itu pasti ada namanya tantangan. Tantangan itu, kalau tantangan dari luar itu menurut saya sih sudah biasa gitu. Saya malahan takutnya itu tantangan itu dari saya sendiri, yaitu dari diri saya sendiri. Dari diri saya sendiri, kenapa? Saya takutnya saya malas beraktivitas, malas prospek, ya kan, malas jumpa orang, malas presentasi produk, malas buka mulut untuk cuap-cuap bahwasanya saya di insurance, saya hari ini ada produk yang bagus gitu loh. Menggali kebutuhan nasabah, saya takutnya males. Jadi sebenarnya pikiran aku tuh kan, aduh hari ini hujan males deh. Takutnya kayak gitu. Padahal seharusnya 1 hari itu sesuai sistem 20 point a day, 20 poin per hari. Niscaya pasti ada hasilnya seperti itu. Jadi kalaupun ada tantangan sudah pasti ada, apalagi big case itu ya. Kita harus sanggup handle objection. Maka dari itu kelas-kelas general meeting seperti hari ini itu sangat penting untuk upgrade ilmu kita. Selain itu, saya juga ikut klinik-klinik yang disediakan oleh STAE atau Sekwis Training Academy of Excellence. Itu bagus banget kelas-kelasnya kan. Kan kelas-kelasnya beda dari Senin sampai Jumat itu selalu ada profit untuk kita sebagai seorang agent dan juga ada profit sebagai untuk kita sebagai leader juga. Jadi itu bagus banget kelas-kelasnya. Percayalah, kalau kita mau upgrade diri, kita mau belajar praktek itu pasti ada hasilnya gitu. Jadi tantangan itu enjoy saja. Itu Kak Cece. Baik. Tantangan yang terbesar itu bukan dari eksternal. Ya, ini pesan Holland buat kita semua, tapi Holland telah merasakan tantangan yang terbesar itu justru dari diri sendiri. Kalau kita mau maju di bisnis ini, kita harus serius sungguh-sungguh dan komitmen dengan aktivitas kita. Bahkan hujan aja bisa bikin kita malas ya Holland ya, kalau kita memang tidak ada komitmen untuk diri sendiri. Nah, yang terakhir ini Holland ya, selama menjadi agen asuransi nih, Sekwis kan sangat terkenal sekali dengan produknya yang cakep-cakep ya.
semua produknya komplit. Kalau orang bilang palu gada, apa lu mau, gua ada nih. Nah, gimana nggak pede kita jualnya? Pasti happy banget dong. Jadi jangan pernah malu ya jadi agen asuransi Sequis. Nah, kalau Holland sendiri nih, boleh sharing ke kita produk-produk yang dijual ya, dan bagaimana sih sales idea-nya itu bisa memasarkan produk Sequis yang begitu banyak itu? Nah, kalau di saya harus belajar satu produk yang benar-benar saya kuasai dan saya sukai. Jadi produk itu teman-teman boleh coba EduPlan ya. Kalau teman-teman belum tahu apa itu EduPlan, boleh belajar sama leadernya masing-masing gitu. Ataupun ada kelas dari Clean itu EduPlan itu bagus banget. Apalagi bulan ini ada promo habis-habisan dari perusahaan. Jadi tidak perlu potong sana sini. Perusahaan kasih ke nasabah kita MPP 6 tahun 7,5%, MPP 9 tahun 10%, MPP 12 sampai 15 tahun itu 15%. Ya kan? Dengan MPP 6, 9, 12 itu dapat diskon dari 7,5% sampai 15%. Itu sudah sangat luar biasa sekali, sangat membantu kita di lapangan. Kuasai dulu produknya. Catat bank name-nya ya. Nasabah-nasabah kamu yang punya anak gitu kan. Dicatat semuanya, dihubungi buat janji temu. Presentasi saja. Closing nggak closing itu nomor 2. Pokoknya kita ada aktivitas itu. Kalau jumpa 10 orang, percaya deh, pasti ada yang ngambil sama kamu. Satu polis premi paling tidak 15 juta. Itu sudah pasti. Jadi produk andalan saya itu ada produk tradisional, yaitu EduPlan. Itu bagus banget itu. Jadi jual satu produk aja dulu fokus. Itu bisa membawa kamu mencapai trip ke Korea malahan nantinya. Oke? Siap teman-teman? Oke, thank you Holland. Wah, teman-teman luar biasa sekali ya. Makasih Holland, ini yang waktunya udah sangat sempit di waktu weekend ini ya, dengan begitu banyaknya tugas dan tanggung jawab, tapi sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya dan berbagi testimoninya yang sangat luar biasa. Oke ya, mari kita sama-sama beri aplaus buat sahabat Mercy kita, Hollandiana. Bisa di... Terima kasih Kak Cece. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Nih, saya akan sharing lagi ya info-info berikutnya. Kawan-kawan jangan lupakan diskon 45% untuk asuransi kesehatan kita khusus Infinite Medcare Rider di polis atau produk AKTT. Nah, AKTT ini adalah polis tradisional kita ya, asuransi kesehatan tradisional. Apabila ada teman-teman agent yang baru di sini, nanti boleh mendalami AKTT ini dengan leadernya masing-masing, dan minggu depan juga masih ada training lainnya, bisa dilihat di jadwal training yang disediakan baik oleh STAE atau dari Akademi Sequis Pusat maupun di kantor cabang kita nantinya. Nah, adapun produk ini, diskon ini, 45% ini terus terang teman-teman baru kali ini Sequis mengadakannya ya, sampai 45%. Nah, teman-teman bisa lihat di slide bahwa periodenya itu berlangsung 5 Juli sampai dengan 5 September. Jadi hanya 1 bulan saja. Nah, yuk jangan kita lewatkan kesempatan ini, kita lihat lagi ya nasabah-nasabah kita, karena ini adalah Rider Infinite, jadi pangsa kita adalah calon nasabah yang segmen middle up. Nah, ini saya sendiri juga sudah lihat produk-produk kesehatan yang lain, ini memang Infinite kita ini memang sangat keren sekali ya. One bed VIP, kalau Indonesia bisa sampai kamar VIP seumur hidup ya. Nah, itu ada ketentuan di bawahnya. Nanti bisa dipelajari juga after GM ini. Kita masuk ke diskon berikutnya, lagi-lagi masih mengenai Rider Infinite Medcare. Kalau yang tadi itu kan diskonnya 45% ya untuk AKTT. Nah, ini diskonnya 10%. Tetapi ini adalah untuk unit link. Nah, yang berikutnya tadi ada Hollandiana yang sudah berbagi testimoninya di Sequis. Yang berikut ini saya akan undang juga salah satu sahabat Mercy lainnya. Nah, ini juga agak jauh ya, tapi karena kita hari ini melaksanakan GM kita by Zoom online, tentunya dari mana-mana kita semua bisa hadir di sini, karena tinggal buka Zoom meeting ID-nya aja ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya undang Ko Suwanto. Halo Ko Suwanto, boleh di-open kameranya juga ya, Ko? Sudah di-open, Cece. Oke, baik. Oke, silakan. Ini saya langsung refer aja ke Ko Suwanto.
untuk mengisi sesi tips Oke, terima kita. kasih ya MC yang luar biasa. Testimoni dari Holland juga sangat luar biasa. Sebenarnya yang mau saya sampaikan sudah disampaikan sama Holland. Jadi kayaknya udah habis itu, Cece. Wayu. Tapi kalau MC nggak pernah ada habis-habisnya ini kok. Silahkan, pasti masih banyak Jadi sebenarnya sih tips-tips saya yang luar biasa. nggak punya tips yang luar biasa karena di MRC punya mentor-mentor yang luar biasa ya, ada Pak Huibing, apalagi di Medan banyak sekali ya, ada adik saya tuh Dr. Suwanto juga kan luar biasa di sana. Jadi tip itu ya sebenarnya sih bukan tip ya, harusnya sih seperti yang disampaikan Holland tadi. Jadi komitmen kita atas aktivitas itu yang membuat kita bisa berhasil atau tidak. Jadi tips sebenarnya sih itu hanya akan kita dapatkan secara tidak langsung begitu aktivitas kita sering lakukan. Ya, jadi kalau saya bilang sih ya tips itu ya beriring waktu dia akan dapat sendiri. Jadi nggak ada tips khusus. Jadi mungkin kalau orang yang punya tip hebat pun kalau dia tanpa aktivitas tentu tidak akan ada proses penutupan polis juga, penutupan penjualan juga. Jadi tip itu ya tergantung ya. Kalau penting ya harusnya di aktivitas lebih penting. Jadi seperti yang disampaikan Holland tadi, mungkin saya ngulangin saja, memang penting kita untuk menjadi agen yang profesional dan bisa memberikan pelayanan lebih baik ke nasabah. Yang paling pertama ya memang kita harus selalu upgrade diri ya, upgrade diri dan mendapatkan sebanyak mungkin informasi seputar profesi yang kita jalankan dengan produk yang kita jual. Nah, salah satunya adalah dengan mengikuti GM yang diadakan oleh kantor ya, termasuk yang hari ini, dan mungkin ada training-training online atau offline diadakan oleh STAE, itu penting sekali. Jadi sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak rancu, dan kita akan merasa lebih pede lagi bagaimana kita menjual produk dengan lebih bagus lagi dengan karena kita lebih menguasai. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum menguasai juga tidak harus minder, oh saya harus tunggu sampai menguasai dulu baru jual, enggak juga. Karena barang itu tidak akan menjadi ahli ketika kita bukan berada di dalam itu. Jadi kita nggak mungkin mempelajari sesuatu yang kita tidak gunakan gitu loh. Seperti hari ini, mungkin kalau kita mau melihat orang membawa pesawat terbang tuh kayaknya enak sekali. Mungkin nggak kita pergi kursus pesawat terbang? Kalau saya pribadi, saya nggak mungkin. Karena saya tahu mungkin sampai ke kapanpun saya tidak akan beli pesawat terbang. Ya, kalau ada mungkin saya akan beli mobil lebih bagus dari yang saya pakai. Tapi saya pikir ya, tapi mungkin kalau kita nanti sudah punya pesawat, ya mau nggak mau saya pasti kursus dong. Kalau mau bawa kemana-mana, saya kan nggak butuh pilot, saya bisa bawa sendiri. Akhirnya kan seperti itu. Dan kita juga sama, waktu kita punya mobil ya, kita mendalami sendiri. Jadi kita bisa bawa mobil hebat itu bukan karena kita dulu kursus, tapi karena jam terbang kita banyak membawa mobil sehingga kita bisa bawa mobil dengan baik. Dan sama mungkin pengalaman bagi teman-teman yang ya terutama mungkin kalau ibu-ibu yang nggak koboi ya, tapi kalau di Medan koboi semua lah, dia sama dengan cowok atau ibu-ibu ya. Jadi kalau misalnya seperti kalau kami mungkin ya yang cowok ya sering keluar kota gitu. Jadi kalau mungkin bawa mobil keluar kota rasanya kan biasa. Tapi kalau ibu-ibu yang mungkin jarang keluar kota, walaupun bisa bawa mobil dalam kota dengan hebat, keluar kota dia juga terasa takut. Nggak berani lah, saya kan belum pernah keluar kota. Selalu jawaban seperti itu. Padahal dia bisa bawa mobil ya teman, jarang keluar kota sehingga dia merasa kalau keluar kota itu berbeda dengan dalam kota. Jadi makanya saya bilang ya kita tidak harus nunggu sampai bisa juga baru kita akan beraktivitas ya. Jadi kita bisa sambil jalan, sambil belajar, sambil beraktivitas, sambil upgrade diri. Ya sama seperti yang Holland sampaikan tadi ya, kita selalu belajar terus ya. Kalau ikut training terus sehingga banyak informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang ada penolakan, ada closing segala macam, kita bisa dapat. Lalu mungkin berikutnya itu ya tadi ya komitmen melakukan aktivitas. Jadi penting sekali. Jadi sehebat apapun tadi kalau tanpa aktivitas ya tidak akan dapat apa-apa ya. Ilmu segudang tanpa dipraktekkan juga nggak akan kelihatan hebatnya gitu loh ya. Jadi kalau kita punya calon nasabah yang potensial yang bagus sekali, yang ilmu closing kita juga super hebat, tapi kita nggak pernah menemui calon nasabah ya pasti proses closingnya tidak akan terjadi ya. Lalu mungkin ya berikutnya kita saat berusaha menjual kebutuhan nasabah, bukan keinginan agent. Nah, ini juga masih, tapi ini saya yakin semua sudah tahu ya. Jadi walaupun kita, oh hari ini saya nawarin produk kami bagus sekali, IMC begini-begini, saya nggak suka, saya maunya anak sekolah. Enggak, kita tetap IMC bagus Bu, jangan beli produk pendidikan dulu. Nah, kita kan kadang-kadang ada agent seperti itu ya. Kita mungkin ini sebagian kalau yang sudah yang hebat-hebat di dalam room ini ya pasti sudah tahu semua. Tapi kita ya kalau dia mau pendidikan ya hajar dulu pendidikan. Nggak apa-apa, bagus juga kok pendidikan. Berarti Bapak sudah merencanakan pendidikan baik untuk anak-anak bla bla gitu ya. Jadi besoknya datang lagi ya boleh. Setelah punya pendidikan tentu kan butuh lagi kesehatan supaya kehidupan penjagaan aset harta segala macam lebih aman, boleh tawarin lagi ya untuk yang kesehatan. Jadi juallah kebutuhan nasabah, bukan kebutuhan atau keinginan dari agent ya. Kadang kita berdebat dengan nasabah karena pandangan kita berbeda ya. Kalau kita nggak perlu berdebat, apapun mau beli itu paling bagus karena produk kita bagus semua ya. Bukan berarti kita mengikuti kita menjual yang tidak bagus, enggak, produk kita bagus semua. Tergantung orang tuh memandang dari segi mana kebutuhan dia. Lalu yang berikutnya mungkin
banyak orang mengatakan kadang-kadang ada perubahan-perubahan produk itu membuat kita susah jualan, ya. Ada yang dikurangi, ada yang ditambah. Ini juga sesuatu yang kadang-kadang menjadi kendala di lapangan bagi teman-teman. Kalau saya prinsipnya mungkin ya kita selalu jual apa yang kita rasa itu lebih. Jadi bukan apa yang rasanya kurang. Jadi kalau mungkin teman-teman yang dulunya pernah jual scholar plan, ya, kalau sekarang diadukan sama EduPlan, iya scholar plan dulu kan bagus, EduPlan udah lebih rendah sedikit bunganya. Jadi kan ada yang mengatakan, susah jualnya, padahal yang lain juga jualan gitu loh. Jadi kalau kita ya jual, iya orang kan yang nasabah yang kita tawarin kan dia kan nggak tahu kalau yang dulu ada scholar lebih bagus dari EduPlan. Ya kita nggak usah jelaskan yang dulunya seperti apa. Toh yang EduPlan itu jauh lebih bagus daripada nyimpan uang di bank gitu loh. Jadi kita yang tahu terlalu banyak menganggap barang itu tidak bagus sehingga kita nggak pede menjual. Padahal nasabah nggak tahu apa-apa. Dia merasa itu sudah jauh lebih bagus nyimpan uang untuk pendidikan anak dan bunganya jauh lebih tinggi dari bank. Jadi kalau yang seperti ini ya kita harus jelaskan posisi positifnya, plus lagi nanti ada asuransi segala macam gitu ya. Jangan mencari kelemahan-kelemahan produk kita. Sama kalau misalnya kayak tadi jual IMC ya. Kalau misalnya orang nggak mau beli ya nggak masalah, kita boleh ringkaskan saja. Kita selalu bilang, oh produk kami luar biasa. Kamarnya nggak ada limit. 1 tahun minimal pakai 30M. Cuma perlu VIP atau one bed di Indonesia, one bed di luar negeri atau VIP di Indonesia. Jadi nggak usah jelaskan terlalu banyak. Ada segitu ya. Jadi kalau kamar 10 juta gimana? Nggak apa-apa. Yang penting dia VIP atau one bed kita bayar sesuai tagihan sampai 30M. Nanti orang akan penasaran, biarin aja. Ya, jadi kalau dia merasa penasaran dia akan kontak kita, mungkin minta penjelasan segala macam. Lalu yang berikutnya mungkin yang kita bisa lakukan ya. Kalau misalnya ada nasabah yang mungkin mengatakan saya sudah punya banyak sekali polis ya, saya ikut ada berapa puluh nanti di bendera A, B, C, D ada segini, jadi saya nggak butuh polis lagi. Ya, mungkin banyak juga nasabah-nasabah yang seperti itu, terutama kalau mungkin ada nasabah kita yang calon nasabah kita yang ekonominya bagus, tentu selain ditemui oleh kita, pasti ditemui oleh banyak sekali calon agent-agent dari luar sana, baik dari Stakewis maupun dari perusahaan lain. Salah satu mungkin kita bisa lakukan itu tadi ya, kita bisa bantu ya, minta mereka nasabah, kasih informasi ke kita polis-polis apa saja yang dia beli sehingga kita bisa bantu mereview manfaat-manfaat polis. Jadi walaupun polisnya sudah puluhan bahkan ratusan, belum tentu manfaatnya sesuai dengan yang dia butuhkan. Kadang banyak sekali nasabah yang beli polis itu dia tidak melihat hasil, tidak melihat isi. Dia hanya beli saja karena ada ABC yang datang, saudara, teman, kerabat yang datang, hanya ingsiu melihat muka dia beli. Jadi sebenarnya belum tentu sesuai dengan dia butuhkan. Jadi kita bisa bantu review. Oh ini kesehatannya cuma begini loh Bu. Memang Ibu punya 3 kesehatan tapi cuma 200.000 saja kamarnya. Jadi kalau dikumpulin 5 polis pun Ibu baru bisa pakai kamarnya 1 juta dan itu pun klaimnya nanti 5 kali loh Bu gitu ya. Jadi repot ya. Jadi mungkin kita bisa kasih dia, oh enggak Ibu nggak usah repot-repot, kita kasih 1 kartu yang bebas inflasi, pokoknya 1 VIP, 1 tempat tidur, sampai kapanpun nggak ada masalah, itu aja. Jadi mungkin bisa bantu review seperti itu. Lalu juga kita mungkin bisa tawarkan ke nasabah juga, kalau seandainya Anda sudah punya banyak sekali konsultan, kalau menambah 1 orang lagi konsultan seperti saya, mungkin saya bisa bantu kalau dalam kesulitan, walaupun bisa untuk proses klaim di asuransi perusahaan lain, yaitu mungkin ya semacam nilai plus lah dari diri kita yang kita jual ke nasabah, walaupun ke calon nasabah, walaupun dia belum jadi nasabah kita. Dan yang paling penting di bisnis asuransi ya, mungkin ada Bapak Ibu pernah dengar yang namanya menjaga 1 nasabah lama, ya itu lebih susah daripada mencari 10 nasabah baru. Ya, ini juga sebuah istilah yang kalau diteliti dengan sangat detail ini memberikan efek yang sangat luar biasa. Karena dari teman-teman kita yang selalu capai trip, perjalanan kemana-mana, selalu capai target, salah satu yang dia lakukan adalah maintain nasabah lama. Jadi nasabah lama mereka jaga dengan baik, memberikan loyalitas yang baik, sehingga setiap ada perubahan, pertambahan segala macam, dia akan mencari kita sebagai agent dia. Tapi begitu nasabah itu kita tidak maintain dengan baik, maka nanti dia akan meninggalkan kita, begitu ada calon agent yang bagus yang datang cari mereka, dia akan beralih ke mereka dan menambah polis ke agent baru. Walaupun mungkin dengan bendera kalau kita bilang dia sama-sama di Stakewis, tapi mungkin dia bisa jadi membeli produk dari agent lain, bukan dari kita. Walaupun mungkin dulunya dia lebih dekat dari kita, tapi karena kita nggak pernah maintain setelah closing, kita nggak pernah kontak dia lagi, nggak pernah tanyain kabar dia seperti apa, nggak tanyain kebutuhan dia kalau mau klaim atau gimana segala macam seperti apa. Jadi mungkin ada orang yang bisa bantu menjelaskan dan memberikan pelayanan lebih bagus, maka dia akan beralih ke dia.
Jadi ingat, jadi pasar kita ya, kalau teman-teman yang sini yang luar biasa sudah pasti tahu. Jadi walaupun dia sudah pernah beli polis dengan kita, sudah pernah punya polis di perusahaan ABCD, karena perubahan zaman, perkembangan zaman, kondisi akan berubah terus dan dia akan merasa polis yang lama itu tidak cukup. Dulu juga banyak teman yang mengatakan waktu kita tawarin produk baru, ya kalian kayak gitulah kalau jual asuransi suruh kami upgrade, suruh kami ganti terus. Itu aja lah kerjaan kalian, dan sampai kapan kami bisa menikmati, katanya seperti itu. Jadi banyak yang mengatakan seperti saya tanya, oh dulu sebelum pakai kan saya lihat handphone dia sebelum pakai Samsung ini dulu pakai apa? Pakai Nokia, dia bilang gitu ya. Udah ganti berapa kali sebelum dari Nokia sampai ke Samsung? Udah 3-4 kali katanya. Saya bilang kenapa diganti? Udah nggak bagus. Emang nggak bisa telepon? Bisa. Saya bilang sama. Jadi bukan polis yang lama itu tidak bisa dipakai. Anda mau tinggal di kamar 2.000 bisa nggak? Bisa, masih ada. Tapi mungkin satu kamar itu bisa 5 orang, bisa 6 orang. Mau nggak? Mau tinggal tetap kita bayarin sesuai tagihan kok, nggak masalah. Tapi kalau rasanya nggak nyaman, ya diganti dong ke kamar 1 orang gitu kan ya. Sekarang kita tawarin 1 orang dan nanti kamarnya nggak naik-naik lagi. Mau naik 1 juta, 2 juta, sampai 10 juta pun nggak ada masalah. Kita tetap bayarin sesuai tagihan. Nah, itu juga salah satu yang mungkin kita bisa kasih tahu ke mereka. Jadi bilang, kadang kan suka, kita kan pasti akan mencari nasabah-nasabah lama, orang kaya sayang ya, masa kita dulu jualnya cuma plan C, kamar 5.000, atau mungkin yang plan 10, kamar 1 juta, sedangkan di kota besar, VIP sudah ada 2,5 juta, ada yang mungkin 3,5 juta, tapi itu sudah nanti, kalau mereka nginap di situ, sudah tidak sesuai tagihan. Ini kita bisa tawarin ke mereka. Jadi mungkin yang pengalaman-pengalaman yang saya pernah lewati seperti ini, dan saya yakin sekali di forum ini ada orang-orang yang luar biasa yang sudah pengalamannya jauh lebih banyak dari saya. Ya tergantung tadi ya seperti yang disampaikan Holland tadi, aktivitas kita yang menentukan kita bisa hebat atau tidak, bisa berhasil atau tidak, bukan dari ilmu yang kita miliki. Ilmu hanya pendukung, tapi aktivitas yang menentukan kita berhasil atau tidak. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembali lagi ke Cece. Silakan. Oke, thank you Koswanto. Luar biasa sekali ya. Yuk teman-teman semuanya kita beri applause ya untuk Koswanto. Silahkan di applause di Rubju masing-masing ya, di ID-nya. Oke, ini kalau Koswanto tadi ngomong, waduh benar-benar ya, dari semua yang disampaikan, kemudian cara penyampaiannya sangat pas sekali, dan ini benar-benar memang bisa menunjukkan pengalaman nih, jam terbang tinggi ya kok ya. Karena semua yang disampaikan itu memang fakta. Ya, ini asiknya kita, komunitas kita banyak orang-orang yang memang sudah pasti sharing ke kita itu bukan sekedar kata-kata ya, tapi memang belajar dari pengalaman. Seperti yang dibilang Koswanto tadi, semuanya ujung-ujungnya kan kita belajar 50-50 antara training dan action gitu ya kok ya. Sebab sebagus apapun kita belajar, kalau nggak dipraktekkan, kita nggak bakal pernah tahu teman-teman kekurangan kita apa yang perlu kita tingkatkan. Nah, dengan berlatih action setiap hari, kita pun akan semakin terbiasa. Oke, Coach Wanto sekali lagi, thank you ya Ko ya. Teman-teman kita lanjut ke informasi berikutnya. Nah, ini ada pre-funding program ya, yang akan berlangsung periode Juli sampai dengan Agustus. Nah, produk new business yang dapat menggunakan program pre-funding ini ada dijelaskan ya, ada 6 produk ya. Jadi ada Q-Smart, Life New Agent, Super Protector, Life Plan, MG Plus, Sequis Education, dan Global Education. Nah, ini ada notis di bawahnya, mulai bulan Juli 2022 untuk AKTP itu tidak dapat dibayarkan dengan program pre-funding. Nah, teman-teman, informasi menarik berikutnya adalah crediting point atau bonus point 20%. Jadi total pengakuan perusahaan untuk omset pencapaian kita itu adalah sebesar 120%. Yang mana ini berlaku untuk produk New Gen Protector yang ditambahkan rider IMC plus booster ataupun rider kesehatan Platinum Plus. Dan crediting point ini tentunya berlakunya hanya untuk inisial target preminya aja ya teman-teman ya. Nah, yang dimaksud dengan crediting point ini misalnya gini, kalau teman-teman jual produk New Gen Protector yang ada rider IMC, katakanlah itu preminya per bulan 1 juta misalnya. 1 juta ini kan total premi per bulan. Yang mana untuk unit link itu akan dibagi ya ke dalam 2 alokasi penempatan premi, yaitu target premi dan top up. Nah, 1 juta katakanlah target preminya 800.000 dan top up-nya 200.000.
maka yang dikrediting sebesar 120% adalah target premi yang 800.000 tadi. Oke. Nah, teman-teman, sampailah kita di intisari acara GM kita siang hari ini, yaitu mengapa harus bisnis asuransi. Apa menariknya bisnis asuransi ini? Dr. Suwanto adalah presenter kita hari ini yang akan sharing juga ke kita betapa bisnis asuransi ini sangat luar biasa menarik. Nah, apa nih yang bisa kita dapatkan siang hari ini dan semakin meyakinkan kita untuk serius komitmen sungguh-sungguh ada di sini. Oke, saya undang untuk Dr. Suwanto hadir. Oke, thank you Kak Cece. Selamat Oke. pagi teman-teman. Semangat, semangat, semangat. Ini dokter Oke. pakai slide, jadi saya stop share ini slide dulu ya, Oke, Ko ya. thank you. Oke. Tadi luar biasa ya, kita udah dengar testimoni langsung dari Holland dan saudara saya namanya sama juga dari Mirip Pekanbaru. ya, by the Iya. way. Jadi Ko Suwanto itu saya pernah pertama kali kenal dia di Australia, dia capai COT. Jadi dia jualan 1,5 miliar di tahun 2011. 2010 dia berangkat di trip 2011. Salut, Luar salut. biasa Cocok sekali. dengan tadi. Jadi hari ini kita akan memperkuat ya mindset kita mengapa kita berbisnis asuransi. Dan ini saya temukan bukan hasil karya saya sendiri, tapi ini saya kutip dari seorang leader yang sudah mengalami income 2 miliar setiap bulan, Kak Cece. Oh, 2 miliar? Oh, dan dia orang Medan lagi. Hah? Really? Iya, tapi saya nggak usah sebut namanya ya, karena dia dari kompetitor. Kita belajar dari ilmunya aja. Ya teman-teman, saya sangat rekomendasi teman-teman lakukan namanya pencatatan. Mana poin-poin yang penting dicatat, karena ini yang bisa digunakan untuk kita merekrut. Saya sudah gunakan teknik presentasi ini dan rekrutannya lebih mudah didapat. Oke, kita mulai ya. Nah, temanya adalah achieve early, artinya capai lebih awal, dan win journey, artinya menangkan perjalanannya. Nah, teman-teman, tadi Holland, Ko Suwanto ada cerita banyak tentang mindset. Bagaimana pentingnya sebuah mindset ya. Mindset itu pola pikir. Bagaimana cara kita berpikir menentukan kemana arah kita berjalan. Nah, kebetulan khusus hari ini saya undang artis dari Hollywood namanya Arnold Schwarzenegger. Tahu? Teman-teman kenal? Kenal-kenal presiden. Tahu. Ya. Jadi dulu dia ada seorang bodybuilder. Badannya besar kali. Dia pengen ke Amerika, dia bentuk badannya, akhirnya sampai Amerika, menang jadi orang yang badannya bagus. Akhirnya dia pengen jadi artis. Sudah jadi artis, terkenal walaupun susah payah ya. Akhirnya dia jadi kepengen punya visi jadi seorang pemimpin negara. Dia nggak bisa jadi presiden karena dia bukan lahir di Amerika. Jadi dia berpikir, ya sudah saya jadi gubernur saja. Karena di bawah presiden ya gubernur. Nah, jadi beliau saya undang khusus untuk membagikan 5 aturan yang akan mengubah hidup teman-teman sepenuhnya. Ini saya sudah dengar presentasi dia ada 10 kali nih. Nah, ini saya ingin bagikan ke teman-teman karena ini sangat memotivasi. Ini Kak Cece, lihat nih. Jika ini tidak memotivasimu, tidak akan ada yang bisa lagi. Nah, ini pesannya. Yuk kita sama dengarkan pesan dia 5 menit. Oh, saya lupa bilang. Dia ada bilang 5 poin sukses. Teman-teman, saya sangat rekomendasi untuk catat di kertas supaya lebih ingat. Karena kalau 5 poin ini kita pakai, kita akan sukses hebat seperti beliau ini. Oke, saya lanjutkan ya. Suaranya memang nggak keluar ya, Dok? Oh, sorry. Kayaknya belum tershare. Oke. Ulang ya.
Tunggu ya, hang pula. Arnold memang ada agak jet lag ya, jadi agak sabar. Dia karena di Amerika. Oke. Kasihkanlah pesawat pribadi untuk tiada. People ask me all the time, what is the secret to success? And I always tell them what the short version is, you got to have a 22-inch biceps. And you got to be able to kill predators with your bare hands. And of course, you got to have this charming Austrian accent. That's a given. And the long version is that I actually always had 5 rules. You don't need to be a bodybuilding champion. You don't need to want to be a governor of California or to be an action hero or anything like that. If you want to excel in whatever you do, those rules are for you. It's that simple. So my first rule is find your vision and follow it. You see, I think it's the most important thing that we have a very clear vision of where we go. A goal, where do we go? Because you can have the best ship in the world. You can have the best cruise liner, but if the captain does not know where to go, that ship will drift around the world and out there at sea and will never end up anywhere. And this is exactly the way it is in real life. If you don't have a goal, if you don't have a vision, you just drift around. You're not going to be happy. Sorry, Dok, kepencet. agak lambat dia. Kepencet, sorry. Ulang, saya skip. War. Austria, right along with Germany, lost the Second World War. There was, of course, depression. There was a terrible economic situation. I wanted to get out of there. I wanted to escape. And luckily, one day in school, I watched a documentary about America. And I found myself. I knew exactly that is where I wanted to end up. The question was just, how do I get there? How do I get to America? No one had the money to travel or anything. But one day I was fortunate enough to see a bodybuilding magazine. And on the cover was this very muscular guy. I remember the cover said, Mr. Universe becomes Hercules star. His name was Reg Park. I read the article as fast as I could, learning about how he grew up in Leeds in England, poor, and how he trained 5 hours a day, every single day, and trained and trained and trained and lifted weights, and then he finally became Mr. Great Britain. And then he became Mr. Universe. And then he won a second Mr. Universe title and a third Mr. Universe title, and then all of a sudden he landed in Rome in Cinecittà doing Hercules movies. And as I read, I became more and more certain about my own future. I had that vision very clearly laid out, to be a champion on that same stage where he won the Mr. Universe, and then to move to America, then get into movies. From that moment on, everything that I did, no matter how hard I had to work or how much I had to struggle, it didn't matter, because I knew what the purpose was, and I found my passion. Always discover your vision, and the rest will follow. Now my second rule is never ever think small. If you're going to accomplish anything, you have to think big. The biggest challenge most people have is because they think small. And the reason why people think small and why they choose small little goals is because they're afraid to fail. They know that if you shoot for a big goal, then the chances of failing are very high. And they're afraid of failing. I said to myself, hey, I'm not worried about failing because that's part of life. You're not gonna go and win everything. And how far can you fall? Look at this is the ground. That's as far as I can fall. And you know something? That the only time you really consider the failure is if you fall and you don't get up. So remember, never think small, think big. My third rule is ignore the naysayers. I think it is natural that when you have a big vision and big dreams and you have big goals, that people are gonna say around you, I don't think it can be done. I think it's impossible. I mean, it started right away when I was 15 years old and I became a bodybuilder. Right after the top, when I said, I want to be a world champion in bodybuilding, I want to be Mr. Universe.
They immediately said, "Are you crazy? Bodybuilding is an American sport. Forget about it. That's nuts." And then when I wanted to go into show business, after I won 13 world championship titles in bodybuilding, I said, I want to be like Reg Park. I want to be a Hercules. I want to get into movies. Well, I tell you, when I met those agents and managers, oh, Arnold, that is so funny. You want to be what, a leading man? Oh, come on. I mean, look, first of all, let's start with your body. You're gigantic. You're like a monster. Are you kidding me? The German bullshit. Come on now. Have you ever seen an international movie star with a German accent? It doesn't happen. Forget about that. And then you name, what is it, Schwarzen, Schnitzel or something like that? Yeah, I can see that. People are going to storm the theater and the movie houses because Schwarzen Schnitzel is starring in a movie. Oh yeah, I can see that already. So imagine that. Everywhere I turned, they said, no, it won't happen, it's not going to happen, and forget about it. Learned very hard. I started taking acting classes, English classes, even assembly movie classes. Always said, and then pumping out and stay hungry. And of course, I landed the big role of Conan the Barbarian. I finally got the big break. And you know what was so interesting about it was the director said at the press conference, if we wouldn't have had Schwarzenegger with those muscles, we would have had to build one. And then when I did Terminator, James Cameron said the "I'll be back" line became one of the most famous movie lines in history because of Arnold's crazy accent, because he sounded like a machine. So as you see, everything that the naysayers said was a liability became an asset. Ignore the naysayers. The fourth rule is work your ass off. You never want to fail because you didn't work hard enough. It doesn't matter in what area, no gain, no gain. Listen, when I came to the United States, I remember I trained 5 hours a day, and I went to college also. And I took acting classes from 8 o'clock at night to 12 o'clock midnight. Every day I did that. Work your butt off. That's what I always believe. No matter what you do, work, work, work. My fifth and last rule is don't just take. Give something back. Leave your mark on the world. Tear down that mirror that makes you always look at yourself. And you will be able to look beyond that mirror, and you will see the millions and millions of people that need your help. And this is why I try to every episode of training Special Olympians. I started an after-school program for the most vulnerable children, for the children, to make them be able to say no to drugs, no to gangs, and no to violence. We all can create change, whether it is in our neighborhood, or in our local schools, or in our country. Because the bottom line is, it is up to us. Have a vision. Think big. Ignore the naysayers. Work your ass off and give back and change the world. Because if not us, who? If not now, when? Thank you very much. Thank you. Oke. Bagaimana teman-teman? Undangan saya khusus dari Amerika, namanya Arnold. Apa yang teman-teman dapatkan? Boleh ketik di kolom chat. Wah, luar biasa ya teman-teman. Ini memang orang hebat kalau ngomong beda. Halo Kak Cece? Slide-nya keluar nggak ya? Ada, Dok. Oh, oke, Cilina. Cilina, gimana video tadi? Aduh, apa tadi yang ku ingat ya? Apa? Yang lupakan atau jangan hiraukan yang menantang kamu ya? Oke, itu nomor 3. Abaikan penantang. Ini saya bantu teman-teman, saya tuliskan. Jadi ada 5 ya poin yang disampaikan oleh Arnold yang bisa jadi matahari. Ini saya buat lingkaran sebagai matahari yang menyinari kita setiap hari. Tadi katanya Arnold dia punya visi ya. Visi dia mau jadi seorang yang pergi dari Austria karena di zaman itu dia mengalami krisis di negaranya karena Perang Dunia Kedua.
Dia mau pergi dari sana, mau pergi ke Amerika. Dia punya visi yang jelas. Gimana saya bisa pergi ke Amerika? Tadi ingat gimana dia cara pergi ke Amerika? Ini ada yang tulis nih. Lakukan sekarang, Peter ya. Christiana berlatih setiap hari. Wajib punya visi, big thing. Nih keren sekali. Jangan pernah berpikir kecil. Wah, ini semua udah lengkap ya. 5 poin diketik oleh teman-teman semua. Jadi si Arnold itu Jauhi haters pun ada. ya, abaikan penantang ya, jauhi haters ya. Ini ada lagi tambahan, memberi kembali dan ubah dunia. Jadi si Arnold itu kisahnya menurut saya inspirasi sekali. Dia orang yang begitu susah di Austria. Dia nggak mau jadi polisi seperti bapaknya. Bapaknya seorang polisi, mamanya mau dia kawin, punya anak banyak, habis itu nyanyi-nyanyi kayak orang Austria. Kalau zaman dulu, teman-teman kalau nonton satu film namanya School Music ya, itu filmnya nyanyi-nyanyi semua. Itu filmnya di syuting di Austria. Itu negara yang sangat indah memang. Tapi dia nggak mau, dia punya visi mau ke Amerika. Tapi gimana caranya pergi ke Amerika? Kan nggak tahu tuh ya. Akhirnya dia mencoba beberapa cara dan dia ketemu satu majalah yang mengajarkan, yang memberi contoh seorang yang sukses di bidang binarga akhirnya jadi artis di Amerika. Dia pun kepengen. Dia berusaha. Nah, kira-kira sama nggak ya ceritanya Arnold itu seperti kita di sini? Kita sebagai seorang yang memutuskan berbisnis di asuransi, itu kan kita mulai dari seorang agent. Kita punya visi nggak untuk menjadi seorang yang lebih besar daripada seorang agent saja? Ada orang yang berhenti visinya di agent. Nggak apa-apa lah, saya jadi agent aja. Yang penting saya bisa masuk sendiri, dapat diskon. Keluarga saya sendiri masuk sendiri, dapat diskon. Teman-teman dekat saya masuk, ya sudah. Ada yang berhenti di visi di diri sendiri dan keluarga. Ada yang berhenti visinya di ABP, di tim kecil. Udahlah nggak apa-apa, yang penting tim saya ada, dia bisa jalan tiap tahun capai kontrak maintenance sebagai ABP, ya sudahlah. Atau kita mau mimpi tim lebih sedang, timnya jumlah sedang, yaitu BP, kita mau income 100 juta sebulan, kalau BP itu 100 juta sebulan. Udah oke lah 100 juta sebulan. Ngapain gitu stres kali sampai timnya besar-besar gitu. Atau kita mau lebih besar lagi visinya. Kita mau menjadi seorang BP founder yang timnya besar sekali, bahkan sampai income-nya 6 miliar per bulan, Kak Cece. Jadi di Indonesia, saya temukan leader asuransi yang income terbesar adalah 6 miliar sebulan, Kak Cece. Jadi dia bangun pagi, dia langsung masuk rekening 200 juta loh, Kak Cece. Kak Cece ke-mute tuh, nggak kedengaran. 10%-nya aja dok dari situ, thanks God gitu ya teman-teman ya. Linawati, Holland, Christiana setuju? Kak Dan Cece, teman-teman yang tadi lain? saudara kakek kita Arnold bilang apa? Visinya besar. Kalau dibandingkan dengan yang 200 juta itu, oh harus lebih besar dari itu ya dok. Thank you dok. Kakek kita tadi pesannya apa? Iya, nggak boleh tanggung ya, harus besar, think big. Jadi kalau ada gambar otaknya besar, dibikin ininya ya kan. Kalau ada orang bisa income 6 miliar per bulan, berarti kalau secara NLP kita tahu strateginya, kita ikuti caranya, bisa nggak kita capai kalau ikut ilmu NLP yang beberapa minggu lalu kita bahas? Menurut ilmu itu harusnya bisa. Nah, pertanyaan kalau kita batasin diri kita 200 juta sebulan, tentu usahanya beda dong dengan yang 6 miliar sebulan. Nah, di sini saya disadarkan kembali ya. Selama ini visi saya seperti apa di industri ini? Saya dulu awalnya kepengen 20 juta sebulan. Sudah capai, saya kepengen 100 juta sebulan. Setelah 100 juta sebulan sudah nyaman, akhirnya berhenti. Lakukan seperti rutinitas, seperti biasa, sehingga berhenti di BP. Nah, di bulan ini saya disadarkan kembali bahwa kalau kita benar-benar mau menikmati maksimal potensi bisnis kita perlu yang ini dulu, visi besar dulu. Nah, nanti setelah ini saya akan cerita mengapa visi kita ini bisa terwujud. Jadi mulai dari keinginan dulu, mau nggak kita income-nya yang besar, yang 6 miliar sebulan? Karena orang yang kerja 6 miliar sebulan sama 200 juta sebulan sama 20 juta sebulan itu kan beda ya Kak Cece ya. Betul.
Nah, berpikir besar ya. Abaikan ada orang bilang, Kak Cece, saya lagi berjuang gimana punya income 6 miliar sebulan. Kalau Kak Cece, penantang akan bilang, nggak mungkin lah, lu gimana bisa 6 Gila miliar kamu sebulan. gitu ya kan? Haters Oh, kan gitu, gila lo gitu. nggak mungkin lah ya, nggak mungkin, atau nggak mungkin lah. Iya ya, nggak mungkin ya. Maka kita nggak akan bisa seperti Arnold Schwarzenegger yang begitu hebat jadi gubernur. Padahal dia orang Austria loh. Nah, dia abaikan penantangnya, dia terus berusaha. Dia kerja keras, dia cerita ya, dia 1 hari 5 jam bodybuilding. Lu bayangkan ya, angkat besi 5 jam. Aku masih yoga aja 1 jam udah tepar loh Dok, masih yoga ya, bukan bodybuilding. Nah, tetapi seandainya Kak Cece punya visi, dia mau jadi yoga master yang mengajarkan yoga ke seluruh dunia. Kira-kira 1 jam dia masih merasa capek. Not enough lah. Nah, For being sama. a master. Kak Cece, kita mau jadi agent, tim leader yang income-nya 6 miliar sebulan, kita kerja 5 jam cukup nggak sehari? Not enough. Nah, selama ini kita kerja berapa jam sehari, teman-teman? Sudah seperti Arnold nggak kerja keras? Ini juga saya ditampar-tampar juga. Saya menyadari kesalahan saya juga di sini. Saya nggak kerja keras juga. Kenapa nggak kerja keras? Karena visinya kecil. Kenapa visi kecil? Karena nggak berani berpikir besar. Kenapa? Karena takut. Aduh, takut nanti nggak bisa, malu lah. Udah bilang sama Pak Uhibing mau capai ini, nggak capai, malu lah. Betul sekali kata Pak Arnold, Kak Akong Arnold. Berpikir besar, orang nggak berani karena takut. Takut diejek, takut dihina. Atau nggak berani bekerja keras. Ini saya benar-benar ditampar-tampar. Saya sendiri ditampar-tampar. Saya nggak tahu teman-teman bagaimana ya. Cuma harapan saya teman-teman selain ditampar, ditendang-tendang juga. Jadi bisa segera bergerak habis ini. Oke. Nah, sekarang saya mau cek di kolom chat nih. Teman-teman kepengen berapa nih sebulan? Ini udah ada yang tulis. Sebelum saya tanya udah ditulis nih. 7M sebulan dari Anton. Nah, Kak Cece kepengen berapa sebulan? Kalau ada orang yang sudah punya income 6 miliar sebulan, saya baca videonya, dia udah bekerja di industri asuransi 25 tahun. Setelah 25 tahun, dia jalankan sistem dengan benar, dia income 6 miliar sebulan. Nah, saya mau ngecek nih, Kak Cece, Cilina, Cilicin, Pak. Ini betul-betul ditampar-tampar, ditendang-tendang, tunjang-tunjang ini. Pengen berapa ini? Kristiana, Ya. Novita, Kita mulai Kak 100 juta Golda, dulu sebulan ya. Sally. Ayo kita ini nih, kita susun absensinya, yuk. Teman-teman, di sini nggak ada yang larang. Teman-teman tulis 1 miliar sebulan, nggak capai, nggak ada yang marahin teman-teman. Teman-teman hanya diingatkan, oh saya dulu punya keinginan 1 miliar sebulan. Itu visi yang menggerakkan saya, yang sudah saya pikirkan secara besar, dan membuat saya mengabaikan penantang saya. Dan saya bersedia bekerja keras. Dan sebenarnya semakin besar income kita, ada kuncinya di sini yang nomor 5. Kita memberi kembali loh. Kalau kita hanya ingin income besar, tapi kita nggak lakukan ini, memberi kembali, itu nggak akan bisa tercapai. Nanti saya perjelas di slide berikutnya. Oke, ini saya ketemu Kak Golda pengen 1 miliar sebulan ya. Kita Bu doakan. Golda, ayo segera diterima challenge. Oke, kita masuk ke mindset ya. Mengapa bisnis asuransi? Sebenarnya saya mau bisnis jual lupis juga dapat uangnya. Saya mau jual jeruk, mau jual pulsa, mau jual mobil, mau jual celana dalam, mau jual kutang, mau jual apapun bisa dong dapat uang ya, Kak Cece. Pertanyaan kenapa kita mau di bisnis asuransi ini? Nah, ini kita lihat ya. Pertama, market bisnis asuransi sangat besar ya. Kita lihat Indonesia. Indonesia itu hasil survei AAJI ada yang mengatakan 3%, ada yang mengatakan 10%. Jadi Indonesia itu masih termasuk emerging market. Marketnya masih tumbuh. Kalau dulu orang nggak ngerti asuransi karena dia pasar baru muncul, masih 0% orang punya asuransi. Tapi sekarang dia mulai naik ke 10%. Dan prosesnya butuh 50 tahun. Saya tanya teman-teman, Indonesia merdeka sudah berapa tahun? 76 tahun. Cocok. Masuk ke pasar yang mulai naik. Nah, untuk dari pasar mulai naik ke pasar berkembang, itu butuh perkiraan 40 tahun.
Nah, di sini sudah 50% penduduk Indonesia punya asuransi. Untuk naik ke 100% penduduk asuransi, memiliki asuransi itu butuh 60 tahun lagi. Jadi kita punya waktu 100 tahun untuk memaksimalkan market Indonesia ini loh teman-teman. Nanti setelah itu dia melesat. Contohnya, Amerika, Jepang itu adalah negara-negara yang sudah pasar asuransinya sudah semakin maju. 400%. Artinya, kalau kita cari orang Jepang, satu orang punya 4 polis asuransi. Jadi kalau teman-teman mau punya suami yang asuransinya udah banyak, minimal 4 polis, cari orang Jepang. Mereka punya kesadaran asuransi yang sangat tinggi. Bayangkan di Indonesia 10%. Dari 10 orang yang punya polis 1 orang, Kak Cece. Jadi marketnya ini sangat besar dan teman-teman ini kata kuncinya. Anda melakukan bisnis ini atau tidak, pasar tetap akan tumbuh dengan cepat. Sepakat nggak kalau market Indonesia sangat besar? Bahkan orang Jepang, orang Amerika berebut masuk ke Indonesia buka perusahaan. Ada perusahaan dari Inggris, Amerika, Jepang kayak ini Jepang. Jepang membeli saham Sequis 20%, yaitu Nippon Life ya. Nippon Life beli saham Sequis 20% senilai 5 triliun. Karena dia lihat potensi pasar ya, asuransi Indonesia itu sangat besar. Nah, itu yang pertama ya. Kedua, kebutuhan pasar itu besar. Orang awal-awal beli mungkin beli 1-2 polis. Tadi Kosoanto saya ingat dia bilang orang beli 1-2 polis. Begitu dia makin ngerti, dia makin teredukasi, dia akan beli lagi. Awalnya mungkin dia beli asuransi jiwa, asuransi kecelakaan. Nanti dia udah punya uang, dia beli asuransi kesehatan. Udah punya uang lagi, dia beli polis investasi. Nanti punya uang lagi, dia beli polis pensiun. Nanti akhirnya dia beli polis warisan. Dia orang bisa beli lebih dari 10 polis. Saya pribadi ada 22 polis, istri saya ada 9 polis. Jadi saya termasuk yang sudah merasakan kebutuhan pasar ini. Beli lagi, kepengen beli lagi. Apalagi kalau banyak promo ya Kak Cece ya. Ini ada EduPlan promo 15%. Kepengen beli lagi ya. Jadi 2 ya. Mengapa bisnis asuransi? Oke lanjut. Nah ini. Kak Cece, ini saya mau ajak sedikit ngobrol nih Kak Cece. Kak Cece, kalau orang kepengen bisnis, biasanya yang dipikirkan modal. Betul tidak Kak Cece? Betul sekali. Kira-kira kalau dikasih pilih, pengen bisnis yang modalnya besar atau modalnya kecil? Udah pasti bisnis yang modalnya kecil, Dok. Kalau modal kecil, untungnya kecil lah Kak Cece. Belum tentu. Contohnya apa? Kita asuransi agen. Jangan langsung asuransi lah, yang lain dulu lah. Misalnya Kak Cece pengen buat restoran ayam pecak sama warung ayam petak. Kalau restoran kan berarti modal besar. Kalau warung kecil, berarti ya. yang kecil. Nah, kira-kira cuannya lebih banyak yang mana kira-kira? Cuannya ya didapat dari Kalau sama-sama rame. Sudah pasti yang restoran karena intensitasnya kan lebih tinggi, omsetnya lebih besar. Ya, harga jualnya pun bisa lebih mahal. Kita beli kalau di warung ayam pecak harganya 40.000 kita langsung kabur ya, Kak. Tapi kalau di restoran 40.000 nggak apa-apa. Duduk baru 10 menit makan, pesan lagi order menu baru ya Dok ya, yang lain ya. Akhirnya gede billingnya. Nah, masalahnya Kak Cece sudah ada modal yang besar belum? Belum. Kalau belum, berarti kita sepakat kita mulai yang kecil dulu ya. Oke, kita punya modal yang kecil nih Kak Cece. Potensi income-nya besar atau kecil? Pengennya. Kalau modalnya pas-pasan, kecil, tapi namanya manusia kan lumrah ya, prinsip ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya. Oke, sama kita Kak, sama. Kita sama ya. Pelajaran waktu SD dulu gitu. Hukum ekonominya, keteris paribusnya ya. Nah, anggaplah ada yang bisnisnya modal kecil, income-nya besar. Pertanyaan aman nggak?
Saya contohkan ya Kak Cece ya. Bisnisnya modal kecil, income besar, aman, nggak aman, rawan. Contohnya itu Kak, kurir narkoba Kak. Kakak yang penting berhasil antar narkobanya, cuan lah besar. Tapi masalahnya kalau kena tangkap penjara 20 tahun. Sayang lah ya kan, hidup itu kan. Nah, sekarang kita kan pengen cari yang aman ya. Oke, ini ada nih Kak Cece yang aman. Pertanyaan berikutnya, tahan lama atau musiman? Iya. Waktu musim COVID kemarin, semua pada sibuk jual masker. Jual hand sanitizer. Lab swab. Sekarang Kak Cece gimana itu bisnisnya sekarang Kak? Udah nggak, inilah. Harga juga udah sama kayak beli pisang goreng kan. Berarti itu bisnis musiman. Ya. Nah, sekarang kita pengen bisnis yang modal kecil, income besar, aman, tahan lama. Yang pengennya repeat order, repeat income Kak Cece. Ada nggak bisnis kayak gitu Kak Cece? Nggak ada dok. Kalau ada, kamu tertarik nggak Kak Cece? Tertarik lah. Dan Bisa yang bolak-balik kedua kan. Kak, waktunya fleksibel loh Kak. Kak Cece saya tahu itu seorang wanita karir, seorang ibu rumah tangga juga. Kalau emak-emak inilah yang dicari waktu fleksibel, nggak perlu fingerprint ya kan. Ah betul, fingerprint dari jam 8 sampai jam 5. Itu, aduh. Anak mau sekolah, mau antar ke sekolah pun nggak bisa ya Kak Cece. Anak pengen nonton olahraga, tanding, Kak Cece pun nggak bisa ikut kalau waktunya nggak fleksibel. Ini ada nih yang fleksibel Kak Cece. Ada lagi Kak Cece nomor 3 Kak. Penghargaannya bagus sekali. Kita dikasih penghargaan, sertifikat. Saya pernah dengar satu testimoni kemarin ya, namanya Bu Yohana waktu GM kemarin. Dia bilang gini, saya waktu sekolah nggak gitu pintar, biasa-biasa aja. Nggak pernah dapat plakat sertifikat. Tapi di asuransi ini saya selalu dapat penghargaan, plakat, sertifikat, dan itu membuat saya bangga sekali. Dan itu jadi contoh untuk anak saya bahwa saya adalah ibu yang berprestasi, Kak Cece. Ada satu lagi teman saya bilang gini, dulu waktu saya kerja kantoran, di sini ada nih namanya Ibu Kristiana. Dia saksi nyata namanya Ibu Viti. Ibu Viti pernah ngomong gini, dulu dia kerja kantoran di satu perusahaan swasta di kota Medan. Dia berangkat ke Hong Kong jalan-jalan pakai uang sendiri. Dia satu kamar itu isi 10 orang. Saya paling ingat, saya ketawa lah. Gimana lah satu kamar isi 10 orang. Setelah itu dia berangkat dari bisnis kita sampai jalan-jalan satu kamar berdua. Dari 10 orang turun jadi berdua. Wih, Kak Cece cocok bengkek enaknya seperti apa. Dan kadang kita punya uang pun, kita mau berangkat jalan-jalan juga nggak bisa kalau nggak ada waktu. Nah ini bisnis kita karena waktu kita fleksibel kita bisa berangkat. Ini seperti saya hari ini saya di rumah jaga anak, istri saya lagi berangkat tuh ke Jakarta. Besok udah mau ke Sydney. Kan enak kali dia kan, ibu rumah tangga jalan-jalan dapat penghargaan berangkat ke Australia. Aduh, enak sekali dia. Suaminya di sini jadi narasumber ya, dok. Suaminya jadi babysitter 4 hari 3 malam. Ya, beruntunglah jadi istri saya ya, bisa berangkat ke Australia, anaknya saya jagain ya. Beruntung juga jadi Linawati. Kalau jalan-jalan Budianto yang jaga anak. Oh iya, ini suaminya dapat pujian luar biasa. Nah, berikutnya nomor 4 Kak Cece, legacy. Ada bisnis yang bisa diwariskan, ada bisnis yang tidak bisa diwariskan. Contohnya tadi Kak Cece buat restoran ayam pecah. Pengen nggak diwariskan ke anak cucu? Kepingin lah, udah kita rintis. Kepengen ya? Nah, pertanyaannya kalau misalnya suatu hari nanti anak kakak nggak mau lanjutin gimana Kak? Dijual restorannya ya. Kenangannya hilang dong. Perjuangan Kak Cece jadi hilang. Nggak ada ini ya, nggak ada memorable-nya dari situ lagi. Semuanya berlalu begitu saja, hilang. Nah, kalau bisnis kita, kalau kita sudah capai di titik BP founder dan kita memenuhi syarat
BP abadi, artinya kita sudah capai income abadi, ini akan diwariskan ke anak kita. Anak kita dapat warisan, diwariskan ke cucunya. Walaupun dia nggak kerjakan loh Kak Cece. Jadi saya dapat satu cerita kisah nyata, satu dokter, dia dulu seorang wanita yang mendukung suaminya mau sekolah spesialis. Jadi si ibu ini berpikir suami istri kan dokter umum, income nggak gitu besar. Kepengen suaminya jadi dokter spesialis. Jadi wanita ini jadi agen asuransi, dia merintis dari tahun 99 sampai tahun 2006 Kak Cece. Berarti rintisnya 7 tahun ya. Tahun 2006, si ibu ini kena kanker, nggak bisa ngomong sama sekali Kak Cece. Kalau kita kerja kantoran, nggak bisa ngomong, kira-kira kita diapain? Teman-teman bisa bantu jawab di kolom chat juga ya. Kita kerja kantoran, setelah kerja 7 tahun, nggak bisa ngomong. Kira-kira kita diapain? Disuruh mengundurkan diri halusnya. Ini kejam kali. Padahal udah kerja 7 tahun, bantu bisnis kau suruh aku resign. Dia aku dapat apa? Aku sudah kena kanker loh. Cocok kali, dipecat. Kak Golda lebih tajam. Dipecat. Kalau Kak Cece masih baik disuruh resign. Nah, jadi kalau pada bisnis ini, ibu ini, walaupun dia sudah mengalami sakit kritis, nggak bisa ngomong, income-nya tetap jalan. Bahkan, setelah income-nya terus naik. Dia mencetak satu leader, leadernya mencetak leader, makin banyak leader di bawahnya, sehingga dia dapat income tahun 2020 adalah 1 miliar 1 bulan Kak Cece. Jadi saya ulang ya. Kak Cece masih ingat dia join bisnis kita, bisnis asuransi tahun 99. Dia kerjain sampai 2006. Di sini dia udah stop ya. Tahun 2020 income-nya naik terus. Bahkan waktu COVID income-nya 1 miliar per bulan waktu dia meninggal Kak Cece. Jadi kalau kita gambar income-nya dari tahun 99, awalnya sedikit, makin lama makin banyak, dan saya yakin dia akan meningkat terus. Di 2020 di sini udah 1 miliar per bulan. Nah, kira-kira menarik nggak Kak Cece konsep bisnis yang ada legasinya? Menarik, Dok. Nah, pertanyaannya, kita punya visi ke bisnis yang sampai mewariskan ini. Kepikiran nggak Kak Cece? Punya bisnis yang bisa mewariskan 1 miliar sebulan, nanti meningkat jadi 2 miliar sebulan, 3 miliar sebulan, walaupun suaminya ini nggak mengerjakan, karena suaminya dia dokter spesialis. Nah, Cilina coba saya cek. Menurut kamu gimana? Income 1 miliar sebulan. Walaupun sudah nggak dikerjakan lagi, orangnya sudah tiada. Enak kali loh. Ini kira-kira anaknya ada 3. Anaknya 3 bilang apa? Kalau ditanya, bapak lu dokter spesialis, tapi kok kamu tiap tahun capai target, tiap tahun dapat income ya dari perusahaan asuransi? Kok bisa ya? Akulah yang wariskan. Karena maknya Mak Linawati namanya, itu berusaha bangun bisnis visi yang benar sehingga dia capai legasi ini. Sudah capai apa, Peter? Nah, Peter nanti tanya, Dok. yang pengen tahu, saya kasih tahu setelah teman-teman di akhir acara ya. Nanti teman-teman boleh cek saya kasih link videonya, dia testimoni langsung. Yang testimoni adalah anak. Jadi ibu ini punya agent namanya dokter juga, nanti saya kasih testimoni dokter itu. Kalau teman-teman mau boleh cek saya pribadi. Oke, lanjut ya. Nomor 5. Bisnis kita adalah bisnis yang membuat kita jadi orang yang lebih baik. Contoh ya, kalau hari ini saya bisnisnya toko sembako. Kira-kira saya perlu belajar lebih banyak ilmu nggak? Atau saya cukup menguasai pasar,
sembako harga berapa, siapa yang butuh sembako. Nah, kalau saya kerja sebagai pemilik toko, saya ya jaga tokonya aja. Kecuali saya berpikir lebih besar, saya mau bentuk sistem, saya baru mulai lebih baik belajar. Nah, better person ini bicara tentang bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Oke, lanjut dulu ya. Nah, yang tadi ya, kan tadi kita bicara better person. Better person itu adalah bicara tentang orang yang punya purpose atau tujuan. Tadi si Arnold tuh kan punya tujuan jelas ya. Dia mau jadi orang yang berhasil di Amerika. Akhirnya dia mau jadi orang yang jadi gubernur, pemimpin. Nah, kalau di bisnis kita bagaimana? Sebenarnya kita sebagai manusia punya purpose yaitu sebagai orang yang melayani yang lain. Orang yang bisa melayani yang lain adalah orang yang berharga. Hari ini orang beli asuransi sama saya karena merasa dilayani atau berharap dilayani oleh saya di kemudian hari. Kalau hari ini saya jual lupis, artinya saya melayani orang memiliki makan lupis. Atau kalau hari ini saya jadi guru, maka saya memberikan pelayanan berupa ilmu kepada murid-murid, akhirnya muridnya bayar dan bentuk gaji. Atau juga ada ibu rumah tangga yang melayani suaminya, melayani anaknya. Suami melayani istrinya, melayani anaknya. Jadi manusia itu nggak bisa lepas dari tujuan utama itu adalah melayani yang lain. Nah, melayani itu adalah tangga nomor 2. Nah ini, melayani. Supaya bisa melayani dengan baik, kita butuh namanya kerendahan hati. Rendah hati bahasa Inggrisnya namanya humility. Humility adalah kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kekuatan yang diberikan Tuhan untuk dapat melayani. Jadi kalau kita bisa melayani orang, artinya kita adalah orang yang kuat. Tadi Ko Suwanto ada cerita ya. Kita udah cerita orang nggak mau beli. Holland juga ada cerita. Saya udah kasih kartu nama, orang nggak mau. Tapi mereka tetap lakukan. Kenapa? Karena mereka punya kerendahan hati. Orang yang lawannya adalah gengsi. Orang gengsi itu kalau ditolak itu sakit hati. Makanya orang yang kalau mau cari pasangan hidup yang rendah hati, carilah pasangan hidup yang agen asuransi. Bisa dipastikan dia orang yang rendah hati. Karena kalau dia nggak rendah hati, dia nggak bisa jadi agent. Dia sebentar aja udah kabur. Nggak tahan dia. Aku ditolak, nggak suka aku. Sedih aku. Nah, kayak gitu ceritanya. Jadi teman-teman kalau mau lebih sukses di bisnis ini, kembangkanlah namanya kerendahan hati. Nah, setelah ada rendah hati, kita mulai bisa melayani. Melayani, memberikan nilai tambah ya ke orang lain. Kalau orang mengalami nilai tambah, dia akan merasa nyaman. Ini comfort nyaman ya. Kalau orang udah nyaman, dia akan dengerin kita. Nah, Cilina. Kalau orang udah dengerin kita ngomong apa dia dengar. Maka akhirnya dia percaya. Kalau udah dia percaya, dia baru beli. Atau dia jadi agent. Kalau kita tawarin bisnisnya. Kalau kita tawarin produk, ya dia beli. Kalau dia percaya. Jadi kalau kita ketemu agent, dia bilang, aku maunya prospek sekali langsung closing. Padahal nasabah belum percaya dia. Bisa nggak closing? Ada nggak jurus-jurusnya? Ya nggak ada. Ya bangun dulu. Mulai dari rendah hati, layani dia, buat dia nyaman, dengarin dia, buat dia percaya, baru dia mau beli. Dia kalau kita nggak closing, kembali lagi ke basic paling bawah. Kita sudah rendah hati belum? Sudah melayani? Orang nyaman dekat kita? Nah, tanda nyaman gimana? Misalnya kita WhatsApp orang kita cek dia nggak balas. Kemungkinan besar dia belum nyaman. Kalau dia balas, dia udah mulai nyaman. Apalagi kalau kita bisa ajak dia jumpa, artinya dia mau jumpa, dia udah nyaman. Kalau nggak mau jumpa, ya dia belum nyaman. Ya bangun dulu hubungan. Jadi temannya dulu. Dari bawah. Nah, ini ada testimoni. Dulu ada satu nasabah saya, itu anti asuransi. Dia nggak mau beli asuransi. Dia nggak percaya sama sekali dengan asuransi. Suatu hari mamanya mau masuk polis. Mamanya masuk polis tahun 2010. Itu nasabah saya. Itu nenek-nenek masuk usia 62 tahun. Dia masuk polis 1 juta sebulan. Karena dia pikir udahlah masuklah kesehatan
Kan udah tua tuh, biar jaga-jaga. Anaknya semua nggak ada yang mau masuk. Lalu tahun 2016 ya, si ibu ini sakit. Sakit, klaim, kita layani dengan bagus. Anaknya happy dengan kita, akhirnya percaya, dia beli polis. Beberapa tahun kemudian, tahun 2021, dia kena kanker, anaknya yang masuk polis. Kena kanker, klaim cair, akhirnya satu keluarga semua dia masuk. Jadi kadang kita perlu waktu untuk membangun namanya kepercayaan. Kalau orang belum mau beli, ya kita kembali lagi ke prinsip sini. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, rupanya Akong Arnold ada pesan lagi. Dia bilang, tadi dia ngomong ada yang belum selesai, 5 aturan belum selesai, ada tambah sedikit. Sebelum kita lanjut ke berikutnya ya. Teman-teman mau dengarkan Akong Arnold ngomong lagi? Celina, Akong Arnold mau ngomong nih, mau dengar? Mau. Maunya tepat saya. Oke ya, kita dengar ya. Enggak loh. Oke. I'm here to talk about success, right? The first rule of success is to have a vision. You see, if you don't have a vision of where you go, and if you don't have a goal where you go, you drift around and you never end up anywhere. It's like you can have the best ship in the world, you can have the best airplane in the world. If the pilot or the captain doesn't know where to go, it would just drift around. It would not end up anywhere, or most likely in the wrong place. So I was very fortunate that I stumbled onto my vision. I mean, as you know, I was born in 1947 in Austria after the Second World War. And I didn't really like Austria when I grew up. I couldn't wait to get out of there. I couldn't see myself becoming a farmer or a worker in a factory or anything like that. Even though my parents wanted me to stay there and have a normal life. My father wanted me to become a police officer like he was. My mother wanted me just to stay there and marry a girl with the name of Heidi, hopefully, and have a bunch of kids and run around like the Van Trapp family in The Sound of Music. But that was their vision, not mine. My vision was totally different. I felt that I was born for something special, for something unique, for something big. You know how great it felt that I knew where I was going? Imagine the majority of people don't know where they're going. When you have a goal, when you have a vision, everything becomes easy. Because remember that in America, for instance, when you study, you will see the percentage of people that like their jobs. 74% hate their job in America. Now, there is not much different when you come to Europe. The majority of people don't like what they're doing because they're really not doing it because they didn't have a goal and they followed this goal. They just aimlessly drift around, and then all of a sudden there's a job opening, so they get that job because you have to work. But then when you work, it's a chore. It's work. It's not fun. So if you think about, only a quarter of the people really enjoy what they're doing in life. That is unbelievable if you think about it. So I felt so blessed that I knew what I was doing. It's like a medical student that studies and knows he wants to become a doctor. You know where to go. So I knew where to go. So people always ask me, when they saw me in the gym in the pumping iron days, they say, why is it that you're working out so hard? 5 hours a day, 6 hours a day, and you have always a smile on your face. The others are working out just as hard as you do, and they look sour in the face.
Why is that? And I told people all the time, I said, because to me, I'm shooting for a goal. In front of me is the Mr. Universe title. So every rep that I do gets me closer to accomplishing that goal, to make this goal, this vision turn into reality. Every single set that I do, every repetition, every weight that I lift will get me a step closer to turn this goal into reality. So I couldn't wait to do another 500-pound squat. I couldn't wait to do another 500-pound bench press. I couldn't wait to do another 2,000 reps of sit-ups. I couldn't wait for the next exercise, for the next half hour of posing and all the kind of things that you have to do to be a champion. And with the age of 20, I went to London and I won the Mr. Universe contest as the youngest Mr. Universe ever. And it was because I had a goal. So let me tell you something, visualizing a goal and going after it makes it fun. You got to have a purpose no matter what you do in life. You got to have a purpose. So that's rule number 1, have a vision. Rule number 2 is, don't listen to the naysayers. Oke, kita stop ya, karena itu tadi lanjutannya video yang tadi, yang pertama. Sementara apa yang didapat dari video Akong Arnold yang ngomong kedua kali tadi? Harus punya visi. Nah, visinya semakin jelas setelah lihat peluang, tadi ada 2 peluang ya, market kita sangat besar, kebutuhannya juga sangat besar, orang sudah beli akan beli lagi. Lalu kita lihat bisnis kita adalah bisnis yang modalnya kecil. Potensi income-nya besar, aman, tahan lama. Apalagi ada waktu yang fleksibel yang berikutnya. Tadi ya bisnis, kemudian waktunya fleksibel, penghargaannya bisa diwariskan, dan membuat kita jadi orang yang lebih baik. Nah, dari 7 poin ini, teman-teman semakin yakin atau tidak terhadap bisnis kita ini? Boleh ketik di kolom chat ya. Apakah teman-teman semakin yakin? Yakin. Atau tidak terhadap bisnis kita? Kak Golda udah jawab yakin. Kak Cece juga. Karena untuk melakukan bisnis ini, kita perlu keyakinan yang besar. Kalau keyakinan kita besar, kita akan menggerakkan orang untuk mengikuti kita. Kalau kita sendiri nggak yakin, kita nggak bisa gerakkan orang lain. Apakah benar asuransi itu berguna untuk orang? Benar. Nah, kalau mindset sudah benar, kita lanjut kedua namanya aktivitas. Ini kayak lelet ya. Oke. Dokter gambarnya hilang. Nah, udah? Udah. Nah, tadi kan yang pertama ada mindset. Mindset itu bicara tentang pola pikir. Pola pikir kita punya visi, mimpi besar, bekerja keras, memberi kembali. Namun kalau hanya mindset aja, nggak dilakukan, kira-kira jadi apa? Angan-angan. Jadi angan-angan sedih kali. Nggak terjadi ya. Nah, Kak Cece, saya masih ada waktu nggak? Apa, Dok? Waktu masih ada. Ini sekarang 15.46. Tergantung dokter, slide-nya masih banyak atau bagaimana? 15 menit oke lah ya. Karena ini praktis cara ngomongnya. Kalau tadi untuk buka wawasan supaya punya keyakinan yang kuat untuk melakukan. Nah, setelah ini yang dilakukan apa? Tadi why, sekarang how. Nanti kalau waktu habis, Kak Cece stop aja ya. Karena ini cuma sebentar aja sih, nggak sampai 5 menit sebenarnya. How-nya itu loh yang di... Ini maksudnya untuk agent ini kan, Dok?
Ya, untuk agent. Sharing mau kan kalau prospek agak ini ya, jadi bilangnya sharing gitu ya si agentnya ya. Cara memulai percakapan ya dok? Ya, jadi ini untuk memulai percakapan ke orang yang belum punya asuransi dan sudah punya asuransi. Saya langsung role play sama Kak Cece ya. Ini hanya 5 Boleh, menit. boleh. Nah, Kak Cece, saya boleh sharing ya. Saya mau sharing tentang asuransi. Coba Kak Cece jawab. Apapun jawabannya silakan. Aduh, apaan itu asuransi? Nanti capek-capek lu jelasin, aku nggak masuk, nggak enak. Oh, nggak apa-apa. Di sini tidak ada paksaan untuk beli. Saya hanya mau sharing manfaat asuransi. Bener ya, nggak apa-apa ya. Lu Ya, cuma nggak mau apa-apa. cerita aja kan? Ya, cerita aja supaya kakak lebih ngerti manfaat Oke. asuransi. Kalau mau cuma ngobrol aja, cerita aja nggak apa-apa loh. Ya, Kak Cece. Jadi Kak Cece, asuransi itu sebenarnya manfaatnya hanya ada 2. Satu manfaat hidup, kedua manfaat meninggal. Manfaat hidup contohnya kalau kita masuk rumah sakit, kita dibayarin berobatnya. Atau kalau kepala keluarga punya namanya proteksi income. Jadi kalau dia meninggal ada income yang tetap ada untuk keluarga yang kita sayang. Ada lagi namanya kondisi kritis, santunan uang tunai kalau seseorang mengalami sakit kritis. Nah, Kak Cece kan punya anak kecil. Nah, manfaat pendidikan juga termasuk asuransi manfaat hidup. Nah, kita juga ada namanya program pensiun. Nah, itu ya manfaat hidup ya Kak Cece. Kalau manfaat meninggal, ada namanya program warisan. Satu lagi program hemat pajak. Misalnya seorang ayah punya rumah, pengen wariskan ke anaknya. Kan itu butuh biaya ganti nama pajak 5%. Nah itu kita bisa bantu hemat biaya itu. Oke. Jadi Kak Cece, asuransi itu ada 2 jenis ya. Namanya unit link, yang ada asuransi plus investasi. Investasi ini tergantung kondisi pasar, bisa naik, bisa turun. Enaknya program unit link dia fleksibel. Kita bisa tarik uang kapanpun kita mau. Kita mau top up juga bisa, mau perubahan juga lebih mudah. Kalau tradisional, dia kayak asuransi mobil, Kak. Kak Cece bayar asuransi mobil 1 tahun 5 juta, terjadi klaim, nggak ada klaim kan hangus ya. Ya. Nah itu adalah asuransi murni tanpa nilai tunai. Tapi ada lagi namanya asuransi tradisional dan ada nilai tunai. Dan ini yang jadi dana pendidikan, dana pensiun. Nah, jadi Kak, kalau kita mau beli asuransi, ini panduannya. Tadi Kuswanto udah cerita ya, nasabah bilang dia pengen beli pendidikan, kasihkan boleh. Mau beli kesehatan, kasihkan boleh. Itu boleh aja. Tapi kalau kita kasih guidance ke nasabah, ini guidance-nya. Jadi dia akan beli sesuai urutan ini. Nah, Kak Cece, jadi kalau kita mau beli asuransi, panduannya adalah kalau bisa punya asuransi kesehatan dulu, yang ganti biaya rumah sakit. Tapi kalau orang sudah puas dengan BPJS, ya udah nggak usah beli asuransi swasta lagi. Untuk orang-orang yang nggak puas dengan BPJS, boleh ambil asuransi kesehatan. Kalau ini udah oke, lanjut ke proteksi income, penghasilan keluarga. Lanjut ke kondisi kritis, warisan, kemudian pendidikan, baru pensiun. Kalau ada anak kecil, pendidikan dulu, baru siapin pensiun. Karena kan pendidikan lebih dekat daripada pensiun. Maka ini urutannya ya, Kak Cece. Nah, Kak Cece, hari ini Kak, saya sharing, nggak apa-apa Kakak beli atau enggak. Mau beli sekarang boleh, kedepannya beli juga boleh. Karena saya mau berbagi bahwa asuransi itu berfungsi jaga harta kita. Jadi harta kita 100% bisa dijaga dengan komitmen kita menyisihkan 10% dari penghasilan kita untuk beli asuransi. Supaya jangan sampai saat terjadi resiko hidup, terpaksa jual aset, contohnya jual mobil, jual rumah, jual tanah. Contoh ya, ada nasabah, dia nggak ada asuransi kesehatan, dia juga nggak ada BPJS. Nah itu kisah nyata saya sendiri, papa saya nggak ada BPJS, nggak ada asuransi kesehatan. Ketika sakit, maka yang diambil adalah pecah celengan, ya terpaksalah pecah tabungan di bank. Diambil tabungan aset tunainya diambil untuk bayarin biaya berobat. Kalau misalnya nggak cukup,
terpaksalah kita jual mobil, rumah, tanah. Jadi hari ini saya berbagi tujuannya supaya 100% aset bisa dijaga dengan 10%. Nah, Kak Cece, waktu kakak beli asuransi, maka kakak beli 3 hal sekaligus. Kakak beli perusahaan. Jadi usahakan beli perusahaan yang kuat. Jangan perusahaan abal-abal, Kak. Karena uang kita masuk perusahaan asuransi. Kalau perusahaannya tutup, Kak, hilang loh, Kak, manfaatnya semua, Kak. Nah, kemudian kita cari produk yang bagus, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nggak ada produk dewa, Kak. Ada plus, ada minus. Jadi setiap perusahaan ada plus minusnya. Nah, ini yang paling penting, Kak Cece. Kakak beli asuransi, kita juga beli agennya. Nah, agen ini kira-kira bisa bantu kita nggak? Jangan karena engsiu, Kak Cece, nggak enak hati. Aku juga nggak mau kakak beli sama saya karena nggak enak hati. Tapi belilah karena memang kakak butuh, kakak ingin. Nah, ini sharing saya hari ini, Kak Cece. Kak Cece sudah ada asuransi apa aja? Aku jawab nih, Dok. Nah, itu contohnya. Kalau dia jawab, berarti dia kan udah nyaman ya. Nah, itu tinggal lanjutkan. Nah, Kak Cece kalau di presentasi kayak gini, apa yang kakak rasakan? Nggak kayak jualan. Nggak kayak jualan. Iya. Nah. Kita kan disuruh dengerin dulu kan, ternyata kita hanyut juga akhirnya. Jadi waktu udah hanyut baru ditanya, Kak Lina udah ada asuransi apa aja? Ya mau tak mau kan jawab lo ya kan. Daripada dari awal-awal ujuk-ujuk langsung nyodorin proposal, terangin ini produk ini itu ya. Kalau nggak salah Dokter dan Linawati. Nah, kalau kayak tadi lah kakak hanyut ya, kakak kepengen beli. Kepengen tahu lebih dalam jadinya produknya. Rahasianya cuma itu. Kalau udah kepengen tahu, pasti kan kakak nanya, oh ya saya punya polis ini, berarti tipe yang ini ya? Oh ya, kita edukasi, artinya kita menservis, mengedukasi dia, kasih dia ilmu. Habis itu dia kan jadi terarah, dia mau beli apa lagi kan dia jadi, oh ya, saya belum ada ini. Saya kepengen lah beli ini. Waktu saya cerita ini ke nasabah yang bilang sendiri, oh ya saya udah ada asuransi kesehatan. Saya udah ada proteksi income, asuransi jiwa. Berarti berikutnya saya beli asuransi kritis ya? Iya. Closing lah Sophie. Jadi kita bukan nerangkan Sofinya ya Dok ya. Orang awam kan nggak tahu apa sih sistem organ function, penyakit kritis ini itu, tapi kita cerita konsepnya. Iya, kan yang dibutuhkan nasabah manfaatnya, bukan nama-nama dan penjelasan yang keren-keren itu. Kan nggak butuh. Mereka butuhnya waktu klaim. Nah, itu sih sharingnya ke nasabah itu teman-teman boleh pakai. Nah, ini penutupnya ya, Kak Cece. Pas nih, sisa 5 menit. Nah, Kak Cece, saya mau tanya nih. Kak Cece, bisa nggak Kak Cece dalam waktu 1 jam turunkan berat badan 5 kilo? Sulit lah. Bagaimana mungkin caranya? Coba teman-teman mikir dulu nih yang masih ada di Kak Cece yoga lah sampai jam lo 5 kilo. 5 kilo lo Lina 1 jam, ancuali. mana mungkin ya. Kak Cece sampai pengkor-pengkor lah yoganya. Buang angin juga nggak sampai segitu. Kak Cece. Mari kita tunggu maksud dokternya apa nih. Kita berandai-andai ya. Ini kita supaya mindset kita jalan ya. Saya mau tanya teman-teman semua yang hadir di Zoom ini. Seandainya saya bilang turun 5 kilo dalam 1 jam, teman-teman bilang nggak mungkin ya. Tapi seandainya yang terjadi adalah jika Kak Cece nggak turun 5 kilo dalam 1 jam, satu persatu keluarga yang Kak Cece sayangi akan dibunuh satu persatu.
Kira-kira Kak Cece masih bilang nggak bisa turun 5 kilo dalam 1 jam. Yang saya tangkap adalah usahanya dulu. Hasilnya apakah memang 5 kilo atau tidak, yang penting kita Nah, usahanya apa kira-kira yang membuktikan kakak mencintai anak kakak, keluarga kakak, yang kan satu persatu akan saya bunuh? Nah, ini Cilicin mau ngomong ya, ada buka mic. Nah, Kak Cece, gimana? Kalau nggak turun 5 kilo dalam 1 jam, ku bunuh anak kakak. bisa. Tenang aja, tunggu gitu kan. Apa usahanya? Cepat. Saya mau tahu usahanya apa. Ku bunuh anak kamu, Kak Cece. Ngeri kali apanya. Lina ketawa itu coba. Kak Cece, Perumpamaannya main dengan nyawa. Kak Cece mikir ya. Ku lanjut ke Cilina. Cilina, kalau kamu nggak turun ke 5 kilo dalam 1 jam, ku bunuh Kelly dan Kevin. Enak kali mau bunuh-bunuh anakku. Anakmu sudah saya sandra. Sekarang siap saya tusuk pakai pisau. Kalau kau nggak turun 5 kilo dalam 1 jam, ku tusuk mereka. Gak usah napas lah aku. Orang setiap napas langsung jadi lemak. Jadi macam mana? Ayo pikirkan dulu yang serius. Ini harus serius supaya kita menggerakkan otak kita. Karena orang tubuh manusia itu mencari kenyamanan. Lu coba cari Kristiana, sing numui. Coba tanya Kristiana. Semana pula anak yang Kak Golda diangkat buka disuruh video, kurus coba buka dalam suara. 1 jam. Kita tanya Kak Golda. 1 jam lo 5 kilo. Aku Kak cepat Golda. beli miskin lah. Gimana Kak Golda? Kalau Kak Golda nggak turun 5 kilo dalam 1 jam, ku bunuh Vanessa, Fidela, Vincent. lari 1 jam. Emang lari 1 jam turun 5 kilo? Iya, nggak tahu. Pokoknya yang penting kan usaha lari 1 jam. Ya udah aku bunuh anak kakak. Ini maksudnya permainan ini adalah untuk membuat otak kita berpikir. Otak kita biasanya mencari kenyamanan, makanya datang kata nggak mungkin, nggak bisa, not impossible, itu karena otak kita cari nyaman. Tapi kalau ada tekanan yang begitu kuat, yang bisa membuat teman-teman sakit sekali ketika itu nggak tercapai, kira-kira teman-teman berusaha nggak? Pasti berusaha. Nah sekarang saya kasih tipsnya. Potong tangan teman-teman kalau mau hilang 5 kilo dalam 1 jam. Ngeri kali. Bersedia potong tangan teman-teman supaya anak yang Anda sayang itu tetap hidup? Iyalah, demi anak potong tangan. Nah, ini kelihatannya lucu, tapi ini sama seperti ini. Teman-teman bersedia nggak bekerja keras sepenuh hati untuk membahagiakan teman-teman punya anak? Tangan aja bersedia dipotong. Masa bekerja keras nggak mau? 1 hari 5 jam prospek, apakah itu sangat susah seperti potong tangan? Nah, ini bicara tentang kita mau muda sekarang, susah kemudian, atau kita mau susah sekarang, kita kerja keras seperti Arnold, tapi kemudian kita senang. Anak kita kemudian bisa kuliah dimanapun dia mau, kita sanggup biayain, karena kita bersusah-susah sekarang berusaha. Ini saya lagi nunjang-nunjang, tendang-tendang, tampar-tampar, tembak-tembak, pukul-pukul nih teman-teman semua yang hadir. Ya hari ini teman-teman beruntung sekali ditampar-tampar. Saya juga tampar diri sendiri sebenarnya. Nah, Kak Cece, setelah dengar sharing ini, apa yang akan kakak lakukan? Nah, teman-teman yang lain di kolom chat ya. Yang akan saya lakukan, yang pasti ya berjuang terus. Nah, berjuang dengan visi adalah berjuang dengan ada tujuan. Berjuang tanpa visi seperti Akong kita Arnold tadi cerita, itu seperti punya kapal, mobil
yang canggih, tapi nggak ada tujuannya. Nah, mau berjuang sampai di level visi apa? Nah, ini penutupnya. Kak Cece bersedia berjuang di titik sampai mana? Apakah mau nyaman di kondisi sekarang? Atau mau naik 1 level, atau naik 2 level, 3 level lebih tinggi dari yang sekarang sudah dialami? Naik minimal 1 level. Ingat kata kakek kita, berpikir besar. Otak kita tidak bisa membedakan antara sedang-sedang, antara minimal, nggak bisa. Dia cuma bisa bedakan ya atau tidak. Kalau sedang-sedang, minimal, berandai-andai, itu jadi tidak. Itu cara kerja otak. Jadi teman-teman, ini renungan untuk kita bersama ya. Kita mau seperti apa, itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Visi kita mau sejauh apa, mau seperti apa gambarannya. Berani berpikir besar, jangan takut. Abaikan orang-orang yang aneh, yang bilang nggak bisa, abaikan. Kita yang menentukan bisa atau nggak bisa. Kita berani berharga dengan kerja keras, dan lakukan dengan sepenuh hati untuk memberi kembali ke orang-orang di sekitar kita, untuk negara kita, untuk dunia yang paling jauh. Oke, itu aja yang ingin saya sharingkan. Semoga bermanfaat. Kak Cece, silakan. Ya. Thank you, Dr. Suwanto. Ya. Teman-teman semuanya, pagi hari ini kita mendapatkan insight yang baru ya. Bagaimana seorang Dr. Suwanto berusaha untuk apa tadi itu istilahnya ya, menampar-nampar kita semuanya dengan video dari akun Arnold Schwarzenegger, dan kemudian step by step bisa melanjutkan juga kenapa kita harus betul-betul membuat satu visi misi yang jelas untuk kita bisa tetap berada di sini dan mencapai semua impian kita. Semoga penjelasan ya, paparan dari Dr. Suwanto tadi sungguh-sungguh membuat satu review yang baru, mencas energi kita juga, karena ini sudah masuk semester kedua ya di tahun 2022 ini. Masih ada, ini udah akhir Juli, jadi sekitar 5 bulan lagi sampai 2022. Tentunya harapan kita semuanya, kita dan tim kita juga bisa mencapai apa goals yang sudah kita tetapkan dari awal tahun. Oke, thank you semuanya. Saya ulang kembali terima kasih dari Hollandiana, kemudian dari Pak Suwanto, dan dari Dr. Suwanto. Teman-teman, ini kita lanjutkan, ada sprint kontes dari perusahaan untuk bulan Juli. Nah, ini sprint kontes ini adalah hadiah tunai ya untuk setiap polis yang closing di bulan Juli ini dengan ketentuan sebagaimana yang ditampilkan di slide. Kemudian ada juga sprint cash contest. Ya, sprint cash contest ini adalah di ranking secara nasional dengan melihat sejumlah tertentu agen atau aparat pemasaran yang mencapai kelompok collected premi yang diminta. Nah, itu ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi berdasarkan ininya ya teman-teman, collected preminya yang kelompok 1 itu di angka Rp162.500.000, itu hadiah uang tunainya Rp15 juta. Kemudian kelompok 2 itu adalah bagi agen yang mencapai penjualan Rp62.500.000. Nah, kalau yang ini hadiah uang tunainya 5 juta. Kemudian kelompok yang ketiga itu adalah bagi agen-agen yang mencapai
Kolektif premi sebesar 37 juta rupiah ya, 37.500.000 rupiah. Nah, yang ini uang tunainya 2.500.000. Nah, untuk yang selanjutnya adalah bagaimana kita terus mengaktifkan akun media sosial. Kita sudah sampai di penghujung acara general meeting kita pada hari ini. Seluruh dokumentasi terkait dengan acara kita boleh di-share di akun media sosial masing-masing, dan jangan lupa di-tag nih di Instagram, Facebook, Twitter, dan Sekwis Mercy Agency YouTube kita. Baiklah semuanya, saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang baik di pagi hari ini. Semuanya teman-teman, sahabat-sahabat Mercy yang sudah berpartisipasi, jangan lupa pesan dan kesan kita ya, bahwa besok hari Minggu bahkan habis GM ini kita bisa langsung aksi dan aktivitas supaya kita bisa mencapai apa yang sudah kita tetapkan di tahun 2022 ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di kesempatan General Meeting Mars Mercy berikutnya. Oke, semuanya teman-teman, thank you ya. Thank you, Kak Cece. Videonya saya fotoin. Iya. Saya stop share dulu.